A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional muda, selamat pagi. Di pagi yang indah ini, pada pukul 7.45 di tanggal 30 Muharram tahun 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan 18 September tahun 2020. Di hari Jumat yang penuh berkah ini. Kali ini saya ingin membahas suatu majalah sebetulnya, dan sebetulnya saya sudah sangat merindukan sekali majalah ini untuk terbit lagi karena sudah tidak ada. Saya lupa, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu sudah tidak terbit lagi. Judulnya Tarbawi. Ya, saya juga sudah pernah menyebut di beberapa kesempatan karena saya sudah merasa kehilangan sekali dengan majalah ini, dan hari ini qadarullah saya benar-benar rindu. Saya buka lemari buku saya memang punya beberapa kumpulan dari majalah ini yang saya simpan rapi di rak buku saya. Kemudian begitu saya ambil, ternyata yang keluar adalah ini. Kelihatan apa enggak ya? Kerinduan yang salah alamat. Saya rindu baca Tarbawi, begitu saya buka secara acak, saya ambil aja dari tumpukan, keluarnya adalah edisi 182 tahun 10 Rajab 1429 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Juli 2008. Jadi sudah 12 tahun yang lalu. Ya, tepatnya memang saya baru mengenal majalah ini sekitar 2006 atau 2007. Pada saat saya waktu itu sering ke Indosat, di sana ada penjual buku di Musola Indosat lantai 23, namanya Pak Subhan. Dan saya langganan sekali selalu membaca atau selalu membeli buku-buku dari beliau atau majalah Tarbawi. Yang terbit kalau nggak salah 2 pekan sekali ya. Jadi saya selalu rajin, dan saya nggak berlangganan, tapi demi Pak Subhan tadi, jadi ya saya belinya ketengan. Tapi akhirnya setelah saya tidak di Indosat, saya beli berlangganan langsung ke Tarbawi. Nah, ini menarik sekali teman-teman sekalian. Kenapa saya memilih Tarbawi ini? Karena memang kita butuh sekali ya majalah seperti ini, karena dengan sering membaca majalah ini, saya rasa apa yang menjadi tema atau tagline dari majalah ini, yaitu menuju kesalehan pribadi dan umat, itu bisa tercapai karena memang di dalam majalah ini isinya memang mengenai tulisan-tulisan yang sangat menyemangati ya. Jadi artinya tulisan-tulisan yang ditulis dengan bahasa yang sangat arif, sehingga mereka benar-benar piawai ya dalam hal melakukan memilih kata-kata dan kalimat yang tepat untuk menyampaikan pendapat-pendapat mereka. Nah, di dalam edisi ini, karena juga qadarullah saya lagi rindu, kemudian pas sekali topiknya, kajian utamanya adalah kerinduan-kerinduan yang salah alamat. Nah, maksud saya melakukan sesi ini adalah saya hanya ingin membaca. Karena memang setelah saya baca tadi, saya pikir saya perlu bagikan juga ke teman-teman sekalian, profesional muda, disebutnya sebagai dirosat atau kajian utama dari edisi 182 tahun 10 ini. Nah, waktu itu harganya masih 8.000. Nggak tahu sekarang kalau terbit lagi. Baik, saya bacakan aja. Jadi menarik sekali soalnya. Tulisan ini ditulis oleh Sultan Hadi. Topiknya adalah kerinduan-kerinduan yang salah alamat. Kerinduan itu selalu ada dalam diri kita pada apa saja. Karena adalah harapan, cita-cita, dan impian kita untuk memperoleh atau meraih sesuatu yang baik. Akan tetapi tidak selamanya kerinduan itu berujung pada keberhasilan yang memberi manfaat. Karena seringkali kita menambahkan kerinduan itu pada sesuatu yang salah, pada alamat-alamat yang keliru. Sehingga bukan maslahat yang kita dapat, tetapi mafsadat yang kita tuai. Dari dalam diri kita selalu muncul kerinduan-kerinduan itu pada sesuatu yang sesungguhnya sangat menentukan jalan hidup kita.
tetapi ia seringkali tak tercapai karena dialamatkan pada sasaran yang salah. Pertama, kerinduan pada pahlawan dan figur yang salah alamat. Pada situasi tertentu, terkadang kita mendambakan hadirnya seseorang yang mampu memberi kita rasa aman, perlindungan, dan harapan untuk sebuah keadaan yang lebih baik. Itulah kerinduan pada sosok yang bernama pahlawan. Suatu hari, di salah satu rumah di Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu duduk bersama para sahabatnya. Lalu ia berkata, "Bercita-citalah kalian." Satu persatu mereka kemudian mengutarakan cita-citanya. "Alangkah indahnya jika rumah ini dipenuhi emas sehingga bisa kuinfakkan di jalan Allah," kata yang pertama. "Aku ingin rumah ini dipenuhi intan mutiara agar dapat berinfak dan bersedekah di jalan Allah," tutur sahabat yang kedua. Dan seterusnya sampai tidak ada lagi angan yang bisa mereka keluarkan. Terakhir, giliran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuturkan cita-citanya sendiri. Katanya, "Kalau aku merindukan sesuatu adalah yang kurindukan kehadiran pemuda seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'adz bin Jabal, dan Salim Maula Abu Huzaifah, yang dengan mereka aku berjuang menegakkan kalimat Allah." Semoga Allah merahmati Umar. Ia telah mengungkapkan sebuah cita-cita luar biasa yang mungkin saja telah lama membuncah dalam jiwanya, namun baru pada kesempatan itu ia utarakan. Kerinduan pada sosok yang memiliki jiwa kepahlawanan. Itulah kerinduan yang benar, kerinduan yang beralamat jelas. Sekarang ini di tengah situasi negeri kita yang tidak menentu, sebenarnya kita begitu merindukan pahlawan. Mendambakan figur yang membimbing, memberi contoh dan rasa aman. Sayangnya, kerinduan itu seringkali tidak menemukan sasarannya. Generasi muda Islam kita yang sedang tumbuh dalam pencarian figur, terkadang salah alamat dalam menokohkan. Ironisnya, kerinduan yang salah alamat itu sering pula diperankan oleh kita, orang-orang dewasa yang seharusnya lebih mampu menggunakan akal dan pikiran secara baik. Kita terkadang selalu memuji seseorang, mengagungkan, bahkan mengkultuskannya dengan alasan-alasan yang tidak ilmiah, sehingga menutup mata kita sendiri bahwa sebenarnya orang yang kita tuju itu tidak mampu untuk membawa kita kemana-mana. Kita terlena dengan tampilan fisik, logika-logika yang memukau, sehingga melupakan isi. Kita bahkan tidak pernah berani untuk jujur pada realita, bahwa ada sosok yang seolah menikmati segala pujian dan sanjungan orang lain pada dirinya, merasa mendapatkan dukungan yang kuat, padahal sesungguhnya dia tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali pujian itu sendiri. Tetapi kepadanya kerinduan itu selalu kita arahkan, seolah kita tidak punya alternatif yang lain. Inilah kerinduan kepada pahlawan yang salah itu. Kedua, kerinduan pada kebenaran yang salah alamat. Kerinduan pada kebenaran adalah kerinduan kita pada keselamatan. Dan keselamatan itu adalah cita-cita besar yang harus ada pada diri setiap kita. Keselamatan yang hanya mungkin diraih jika kita berada pada jalur yang benar. Karena itu, kerinduan akan kebenaran itu harus selalu hadir bersama hari-hari kita yang tersisa. Akan tetapi, betapa sedihnya kita saat menyaksikan di televisi sejumlah pemuda berjas dan berdasi duduk di ruang yang mewah lalu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Al-Masih Al-Maud Rasulullah. Mereka itu tentu para pemuda yang merindukan kebenaran. Tapi sayang, mereka salah alamat.
Hari ini, ketika manusia merasa makin pintar, muncul banyak penafsiran tentang kebenaran. Lalu, penafsiran-penafsiran itu diklaim dan didemonstrasikan sebagai kebenaran yang sesungguhnya. Para pencari kebenaran pun kemudian terpana melihatnya seperti fata morgana yang membuat orang-orang kehausan di padang pasir bergegas mendekat, seperti cahaya lampu yang memancing kerumunan laron. Di zaman ini, para penjajah kebenaran itu menjajakannya dengan bermacam label, inklusif, kebebasan, liberal, pluralis, toleransi, dan sebagainya. Ada lagi kebenaran yang dikemas dengan label cukup menggoda, Al-Madiyah, Al-Qiyadah, Al-Islamiyah, Salamullah, dan sebagainya. Tidak sedikit orang yang terjerat dalam label-label itu. Tentu karena mereka merindukan kebenaran yang akan memberinya keselamatan. Tetapi ternyata kerinduan itu menjadi tidak berarti karena mereka telah salah alamat. Bukan keselamatan yang menanti, tapi kesesatan yang menjerat hati dan membawa luka. Kebenaran yang menyelamatkan itu sekali lagi hanya ada pada Islam. Dan panduannya telah jelas, Al-Quran dan As-Sunnah. Sedikit saja melenceng dari situ, alamat kesesatan yang bakal dijumpai. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah terkesima dengan ilmu kalam, logika, dan filsafat. Ia mencoba mengais kebenaran dari ilmu-ilmu itu, tapi ternyata tak membuat dahaganya terobati. Ia merasa hidupnya berada dalam ketidakpastian. Akhirnya ia menemukan bahwa kebenaran itu hanya ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah kebenaran yang memberinya ketenangan jiwa dan raga. Karena itu dalam kisah akhir hayatnya ia meletakkan kitab Sahih Bukhari di atas dadanya. Ketiga, kerinduan pada kebahagiaan yang salah alamat. Kebahagiaan dan kedamaian adalah kebutuhan asasi dalam hidup kita. Rasanya tak ada orang yang tidak merindukan itu. Dengan tujuan itu pula kita kemudian berusaha bekerja keras melakukan banyak hal untuk mendapatkannya. Orang yang setiap hari banting tulang mencari nafkah tentu karena ia merindukan hari esok yang bahagia dan terjamin. Orang yang hari ini sibuk mengejar jabatan tentu karena ada asa agar hidupnya lebih mudah dan terhormat. Meskipun itu semua bukan jaminan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah keadaan jiwa ketika seseorang mampu melakukan suatu perbuatan yang bernilai dan luhur. Ia merupakan kekuatan batin yang memancarkan ketenangan dan kedamaian, merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat jiwa menjadi lapang dan ceria. Kebahagiaan adalah kejernihan hati, kebersihan perilaku, dan kekuatan rohani. Ia merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan terpuji. Kebahagiaan adalah rasa ridho yang mendalam dan sikap qanaah. Ia bukan barang dagangan yang bisa dibeli di pasar oleh orang sekaya apapun, tetapi merupakan dagangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditanamkan ke dalam jiwa-jiwa yang terpilih. Kebahagiaan adalah membuang jauh segala pikiran negatif dan mengisinya dengan pikiran yang positif. Ia merupakan sebuah kekuatan yang mampu menghadapi berbagai tekanan dan sekaligus mencari jalan penyelesaian bukan berdasarkan emosi. Kebahagiaan itu ada pada ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, ada dalam meninggalkan kebencian, kedengkian, dan sikap tamak terhadap apa yang dimiliki orang lain. Kebahagiaan itu terdapat dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur kepadanya, dan memantapkan ibadah hanya untuknya. Dan kebahagiaan hakiki adalah meraih surga dan terbebas dari api neraka.
Itulah jalan-jalan untuk meraih kebahagiaan, mendekatkan diri kepada Allah dengan segala cara yang diridhoinya. Itulah alamat kebahagiaan yang jelas. Di luar itu adalah alamat-alamat yang salah. Merindukan ketenangan jiwa dengan mendatangi dukun misalnya adalah salah. Mencari jabatan dengan meminta pertolongan pada paranormal juga keliru. Menumpuk harta dengan jalan korupsi, menipu pun tidak benar. Ada lagi orang yang mencari kebahagiaannya dengan menebar cinta di luar sana. Pada hal-hal yang tidak saja buruk, tetapi berbahaya dan membawa celaka. Betapa banyak pejabat yang terjungkal dari kursinya karena salah memberi cinta dan keliru menyimpan kasih sayang. Ada hasrat dalam dirinya pada kesenangan, ada luapan cinta dalam hatinya pada kenikmatan. Ada gelora dalam sanubarinya pada kepuasan, tapi itu disalurkan pada tempat yang salah. Pada klub-klub malam, pada wanita-wanita penghibur, pada perempuan-perempuan simpanan, dan sebagainya. Padahal ia bisa menemukan itu semua dalam rumah tangganya bersama istri dan anak-anaknya yang alamatnya jelas dan tak pernah berubah. Yang keempat, kerinduan pada suasana yang salah alamat. Hidup kita selalu berganti dari satu suasana ke suasana yang lain, dari satu kondisi kepada kondisi yang berbeda, kadang baik, tapi kadang juga buruk. Kadang aman, tapi kadang pula menyeramkan. Antara baik dan buruk itu sebenarnya adalah hasil rekayasa kita sendiri. Maksudnya, jika kita menginginkan yang baik, maka kita bisa membuat suasana itu menjadi baik. Begitu juga, jika kita ingin yang sebaliknya, maka huru-hara bisa kita ciptakan. Suasana yang silih berganti itu melahirkan rupa karakter orang. Ada yang optimis, ada juga yang pasrah. Tapi tidak sedikit di antara kita yang selalu pesimis, apalagi melihat kenyataan bahwa keadaan semakin tidak menentu, situasi semakin rumit. Orang-orang ini sekali lagi tidak sedikit sibuk membangun mimpi dan kerinduannya pada masa lalu yang mungkin dirasakan lebih aman, kehidupan lebih mudah. Merindukan kejayaan masa lalu tentu saja tidak salah, bahkan terkadang sangat diperlukan. Sebab bangsa yang mampu bangkit dari keterpurukannya adalah bangsa yang bisa menghadirkan semangat kejayaan masa lalunya. Yang salah adalah ketika kita mengharapkan masa lalu yang sebenarnya tidak bisa disebut kejayaan. 63 tahun kemerdekaan bangsa ini belum ada periode yang membanggakan, yang bisa kita sebut sebagai era kejayaan. Sepanjang tahun-tahun itu bangsa kita bahkan hanya dipergilirkan dari satu rezim ke rezim lain yang sama menyengsarakan. Karena itu, merindukan suasana seperti 30 tahun lalu misalnya, hanyalah sebuah sikap putus asa dan pesimisme. Hanyalah kerinduan yang salah alamat. Sikap ini hanya memberi isyarat kalau kita tidak punya kemauan untuk membawa bangsa ini lebih maju, mencintai stagnasi daripada perubahan. Itulah sebabnya mengapa kita sulit mencari pemimpin yang sosoknya lepas dari masa lalu, baik secara genetik maupun politik. Ketika kerinduan pada masa lalu masih lebih dominan di hati anak-anak bangsa ini, maka budaya feodalisme dan paternalisme masih akan terus menguasai kita, dan kita hanya bisa membangun kerinduan-kerinduan kita pada suasana yang lebih baik di alamat-alamat yang salah. Kelima, kerinduan pada kemuliaan yang salah alamat. Kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman yang memiliki keimanan yang benar. Begitu kata Al-Quran. Dan karena itu, kemuliaan itu hanya bisa didapatkan bersama atau dari mereka. Siapa yang bersama Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman,
maka ia pasti akan mendapatkan kemuliaan itu. Siapa yang merindukan kemuliaan, hendaklah ia bersama mereka dalam naungan Islam yang agung, bukan berharap dari orang lain di luar mereka. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sekitar beliau ada orang-orang yang mengaku beriman, tetapi imannya hanya sebatas lisan, tidak mampu melewati tenggorokannya. Mereka hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dengan berjubah Islam, tetapi menyimpan kekufuran di dalam hatinya. Jumlahnya sangat sedikit, tetapi juga rindu kemuliaan. Kemana-mana mereka selalu mencari dukungan kekuatan, terutama di luar orang-orang Islam. Mereka ini bahkan lebih bersahabat dengan orang-orang yang memusuhi Allah daripada orang-orang yang mencintainya. Karena perilaku itu, maka Allah menegaskan, kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 138 dan 139. Siksaan yang pedih pada ayat ini menjelaskan bahwa kemuliaan dan kekuatan yang dicari dari orang-orang kafir adalah kerinduan yang salah alamat, yang tidak akan memberikan apa-apa kecuali kehinaan. Sebab kemuliaan itu hanya punya satu alamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berpegang pada Islam. Inilah yang pernah ditegaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ia dan umat Islam hendak berangkat merebut Baitul Maqdis, mengambil kunci-kuncinya yang telah diabaikan oleh umat Islam. Ia mengatakan, kita adalah umat yang telah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Islam, maka bagaimanapun cara kita mencari kemuliaan tanpa Islam, Allah tetap akan menjadikannya sebagai kehinaan. Ini adalah peringatan untuk kita semua. Selama kita mengaku sebagai Muslim, bahwa kerinduan kita akan kemuliaan, kemenangan, dan kekuatan tidak akan bisa dicapai jika kita menanggalkan keislaman kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan Islam di hati-hati kita, agar ia tidak kita pandang sebelah mata seperti pakaian yang kekecilan sehingga kita merasa perlu tambahan pakaian di luar pakaian Islam. Sekian. Ini adalah yang saya bacakan komplit semua tulisan oleh Sultan Hadi yang berjudul atau bertajuk Kerinduan-kerinduan yang salah alamat. Jadi saya ulang, ada ada lima butir tadi. Pertama, kerinduan pada pahlawan dan figur yang salah alamat. Kedua, kerinduan pada kebenaran yang salah alamat. Ketiga, kerinduan pada kebahagiaan yang salah alamat. Keempat, kerinduan pada suasana yang salah alamat. Kelima, kerinduan pada kemuliaan yang salah alamat. Jadi kalau kita rangkum semua ini, jika kita mau rindu, rindulah kepada 5 hal tadi yang basisnya adalah Al-Quran. Jadi kita harus rindu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang menjadi kemuliaan kita. Profesional muda, ini artikel bagus sekali dan tentu ada artikel yang lain yang menarik dalam edisi 182 tahun 10 ini. Jadi menurut saya ini adalah suatu tulisan yang sangat menggugah. Dan saya sangat berharap dengan adanya saya membahas kembali tulisan ini, Allah memudahkan redaksi Tarbawi atau pemiliknya untuk mendirikan kembali Tarbawi, karena
menurut saya ini majalah yang sangat-sangat kita perlukan. Dan di sini banyak sekali Ghazul Fikri atau perang pemikiran ya, bagaimana menegakkan kalimat Allah yang selalu dari setiap edisi ke edisi berikutnya itu merupakan hal yang menarik. Dan semuanya artikel ini juga mengandung juga, bukan artikel, majalah-majalah Tarbawi di setiap edisinya juga selalu mengungkapkan isu-isu sosial, misalkan kepadatan penduduk di Jakarta, bahkan daerah yang paling padat se-Asia Tenggara itu ternyata ada di Jakarta, yaitu di Tambora, Jakarta Barat kalau nggak salah ya, Jakarta Barat. Dan itu pernah dikupas tuntas oleh majalah Tarbawi. Jadi kehidupan sosial bagaimana begitu padatnya. Dan saya nggak tahu saat ini perkembangannya bagaimana, terutama di era pandemi itu, karena era pandemi ini karena begitu sangat padatnya penghuni di Tambora. Demikian yang saya bisa bagikan. Jadi dengan adanya saya membacakan artikel berjudul Kerinduan-kerinduan yang salah alamat ini, semoga kita sebagai mukmin menjadi lebih bersemangat lagi untuk menegakkan kalimat Allah. Karena itulah kita ditugaskan di muka bumi ini untuk menegakkan kalimat Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya akhiri. Sebelumnya saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.